Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi bagi para pendengar dari kegiatan acara Efata Menyentuh Hati. Mengawali kegiatan kita sepanjang minggu berjalan ini, kita mau melandasinya di dalam kekuatan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersama-samalah dengan kami Tuhan, ketika kami akan melangkah untuk memasuki minggu berjalan yang terbentang di depan kami. Kami membutuhkan kekuatan yang bersumber pada firman Tuhan. Kami mau membaca, kami mau merenungkannya, sehingga perjalanan hidup kami benar-benar menjadi perjalanan hidup yang memberikan sukacita kepada kami semua. Berbicaralah Engkau kepada kami semua melalui hamba yang sudah Engkau persiapkan ini. Kami rindu untuk mendengarkannya. Amin. Mengawali langkah-langkah kami semua, mari kita membuka kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 48 berkata, "Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, 'Yesus anak Daud, kasihanilah aku.' Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, 'Anak Daud, kasihanilah aku.'" Demikian yang menjadi pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita memiliki dua mata. Mata jasmani dan juga mata iman. Meskipun mata jasmani berfungsi, tapi mata iman buta dapat membawa kita tersesat jauh dari Allah. Sebaliknya, jika mata jasmani kita buta, tetapi mata iman kita tajam dan peka, maka kita akan dihantar menjadi manusia yang memperoleh anugerah Allah. Pembacaan kita bercakap-cakap atau bercerita tentang Bartimeus, yang adalah seorang yang buta, yang belum pernah melihat bukti yang nyata bahwa Yesus mampu melakukan mujizat. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan mata jasmaninya, tetapi ia memiliki mata hati yang terbuka, mampu melihat kuasa Yesus dan percaya akan apa yang ia telah dengar tentang Yesus. Bartimeus percaya pada kemampuan Yesus yang sanggup untuk menciptakan bola mata yang baru baginya, sehingga ia dapat melihat. Ketika ia mendengar bahwa Yesus sedang berjalan di dekatnya, maka ia pun segera berseru memanggil nama Yesus. Situasi kerumunan orang yang banyak dan berbondong-bondong itu tentunya merupakan suasana yang ramai dan banyak suara yang sedang berbicara, membuat manusia kurang fokus. Dalam suasana seperti itu, Bartimeus berusaha menggunakan kesempatan supaya dapat memperoleh mujizat dari Yesus. Hanya satu yang dapat dilakukan oleh Bartimeus di tengah-tengah kebutaannya, yakni berseru untuk memanggil nama Dia. Sekalipun banyak orang menyuruhnya agar dia diam, tetapi ia tetap teguh dengan pendiriannya, sebab ia merasakan, sebab ia meyakini memanggil nama Yesus dengan suara keras tentunya akan memberikan hasil yang tidak sia-sia. Dan itu yang dialami oleh Bartimeus, bahwa pada akhirnya ia memperoleh apa yang diharapkannya. Jeritan iman dari Bartimeus sanggup menarik perhatian Yesus, untuk kemudian
Yesus menghentikan langkahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, hidup di dalam dunia yang kita jalani sekarang ini, kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan. Menghadapi berbagai macam persoalan yang begitu kompleks, kadang-kadang membuat kita bingung dan juga bisa kehabisan akal. Sehingga kita pun membutuhkan pertolongan yang datangnya dari Tuhan, yaitu mujizat. Satu hal yang sungguh menarik untuk diperhatikan dari Bartimeus ialah sikapnya yang pantang menyerah. Di mana sikap yang pantang menyerah itu mampu menghentikan langkah Yesus. Ia dapat menarik perhatian Yesus. Sikap pantang menyerahnya inilah membuat dia merasakan, menikmati bagaimana karya agung yang dibuat oleh dia. Yesus datang kepadanya karena dia mempunyai, karena dia memiliki mata iman yang tidak buta. Memasuki perjalanan kehidupan seminggu ke depan ini, kita pakai mata iman kita untuk kita dapat merasakan, untuk kita dapat menikmati bagaimana karya Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita berseru, kita berteriak memanggil namanya ketika kita ada di tengah-tengah pencobaan, ketika kita ada di tengah-tengah keputusasaan. Jangan menyia-nyiakan mata iman yang dianugerahkan Allah kepada kita. Pakai mata iman menjadi petunjuk jalan, menjadi arah dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita tidak menuai kesia-siaan untuk semua karya yang kita buat dalam kehidupan ini. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat memasuki minggu yang baru. Kita hadapi semua tantangan yang akan kita jumpai dalam hidup ini dengan mata iman yang kita miliki. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Berkati perjalanan hidup kami Bapa, agar kami menuai sukacita melalui karya yang akan kami perbuat. Dalam satu nama yang indah, Yesus yang adalah kekuatan hidup kami mau memasuki kehidupan ini. Amin.